pada hari ini kita akan melakukan supervisi pasca observasi, pra observasi. Jadi kita sebelum melakukan supervisi, kita berembuk bersama terkait hal-hal apa yang akan Budian laksanakan ketika kegiatan supervisi nanti dilakukan. Kita bahas bersama apa langkah-langkah yang akan Ibu tempuh pada kegiatan supervisi ini. Jadi tujuan utama kegiatan pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui langkah awal apa yang akan Ibu lakukan di kegiatan supervisi ini, dan juga bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di dalam kelas. Nah, itu mungkin tujuan kita pada percakapan hari ini. Nah, nanti di kegiatan supervisi Ibu ini akan mengambil materi apa, Bu? Saya akan mengambil materi tentang aljabar, perkalian bentuk aljabar. Oh iya, di kelas berapa ini? Itu di kelas 7, Pak. Kelas 7. Oh, di materi tersebut kira-kira metode apa yang Ibu ambil gitu? Saya berencana mengambil metode diskusi pastinya, terus juga metode tanya jawab. Oh, metodenya. Untuk modelnya juga. Iya, modelnya Untuk mungkin diceritakan. Untuk modelnya saya ingin menggunakan problem basic learning, Pak, PBL. Karena kan nggak pernah mencoba itu sama sekali. Jadi saya ingin mencoba model PBL untuk pembelajaran nantinya. Oh iya. Kenapa, Bu, kok bisa memilih PBL ini, Bu? Alasannya, Bu, Ya, di materi tersebut? Sebelumnya kan saya lihat minat anak belajar itu rendah ya, Pak. Terus juga saya tidak bisa mengetahui pemahaman mereka itu tingkat kesulitannya di mana. Dengan PBL, saya berharap nanti anak-anak itu akan langsung menghadapi masalah, di mana nanti mereka juga bisa menemukan pemahaman bermakna di dalamnya, lalu mereka melihat mereka itu gimana caranya menyelesaikan permasalahan yang saya berikan terkait materi perkalian bentuk aljabar secara berkelompok, dan juga nanti penilaiannya juga secara individu juga, Pak. Pada saat kelompok itu per anggota kelompoknya juga nanti ada penilaian di situ. Oh, jadi siswanya nanti aktif membangun pemahamannya, Ibu, dengan kegiatan memecahkan masalah baik di kelompok maupun secara individu seperti itu, Ibu. Nah, nanti untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kira-kira alat media dan alat apa yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran Ibu? Untuk medianya saya berencana menggunakan media Pakabar, Pak. Jadi itu semacam papan perkalian aljabar. Jadi nanti anak-anak terlibat aktif dan bisa secara interaktif bisa menggunakan papan itu dalam menyelesaikan soal-soal bentuk perkalian aljabar. Terus juga nanti saya menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan HP, tuh, Pak. Jadi kan saya mau mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di situ ada auditori kan ya, Pak ya. Jadi auditorinya lewat mereka menonton YouTube dari HP yang saya sediakan. Terus juga untuk yang visual mereka melihat slide PowerPoint. Kemudian untuk estetik langsung, Pak, menggunakan media Pakabar langsung papan tulis. Jadi nanti dibuat kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi sumber belajarnya berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar. Bagus itu. Jadi bisa memaksimalkan setiap potensi anak. Nah, dari pembelajaran yang Ibu rencanakan, persiapan apa itu yang tertulis itu, Bu?
apa yang sudah disiapkan? Persiapan modul ajar ya Pak? Iya, bisa Saya sudah menyusun modul ajar. Di situ juga terkait dengan LKPD-nya Pak sudah sedia. Terus juga asesmen awal saya akan lakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi sehari sebelumnya saya menggunakan asesmen awal. Asesmen awal yang kognitif itu terkait materi prasyaratnya. Jadi nanti pembentukan kelompoknya berdasarkan mereka yang belum menguasai, yang menguasai, dan yang sudah sangat menguasai itu Pak. Itu nanti. Terus juga untuk asesmen diagnostik bangunan kognitifnya itu tadi Pak, berdasarkan gaya belajar mereka. Setelah itu ada asesmen formatif, saya menyiapkan itu nanti langsung di LKPD-nya, nanti ada rubrik-rubriknya juga. Terus asesmen sumatifnya saya bagi berdasarkan tes kognitifnya Pak. Itu nanti ada 3 soal yang berbeda. Oh baik, jadi Ibu sudah melakukan kegiatan asesmen diagnostik sebelumnya ya Bu untuk kegiatan pembelajaran ini. Nah kira-kira dari asesmen yang Ibu lakukan, kira-kira ini siswa nanti yang lemahnya itu di bagian mana sih Bu? Dari asesmen diagnostik yang kognitif itu? Untuk yang kognitif nanti dilihat dari penguasaan prasyarat mereka ya Pak ya. Jadi nanti nilainya jika di bawah nilai 50 berarti mereka tidak menguasai Pak. Tidak menguasai prasyaratnya sama sekali. Kan nanti ada level 1, level 2, level 3 ya Pak ya. Misalkan yang masih awal berkembang itu mungkin hanya level 1 yang dikuasai. Kemudian yang layak dari level 2, level 1 dikuasai gitu Pak. Terus yang mahir mungkin semuanya menguasai. Nanti dari hasil itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok penguasaan materi. Iya. Itu yang menguasai kemarin berapa persen Bu kira-kira? Yang menguasai hanya 20% Pak. 20%. Iya. Berarti 80%-nya masih belum. Masih sangat jauh dari penguasaan materi. Jadi itu tantangan untuk Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti ya Bu? Iya Pak. Nah, nanti harapannya dari kegiatan pembelajaran Ibu ini apa yang Ibu harapkan dari siswa? Saya berharap siswa selain bisa mencapai tujuan pembelajarannya nanti, siswa ada rasa percaya diri yang tumbuh Pak. Terus mereka juga saya ingin menumbuhkan keaktifannya dalam belajar karena selama ini kan pasif ya Pak ya, hanya didominasi oleh 1-2 siswa saja. Jadi saya ingin semuanya mereka mendapatkan pemahaman yang bermakna dalam proses pembelajarannya Pak. Lebih baik saya sudah dapat gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, di mana di materi aljabar ya Bu, di kelas 7 nanti akan menggunakan model problem based learning. Nah, nanti juga menggunakan media apa kabar, PowerPoint, dan juga handphone untuk pemutaran video YouTube ya. Itu. Kemudian Ibu sudah melakukan tes diagnostik untuk perlakuan di kelas berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, terus nanti juga Ibu akan mengharapkan siswa dapat mendapatkan pemahaman yang bermakna dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, baik, itu mungkin gambaran yang saya dapatkan. Nah, ini kita akan melakukan kegiatan observasi Bu. Nah, Ibu ada jadwal di kelas 7 minggu depan hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Nanti hari Rabu saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Baik. Nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, kita lanjutkan dengan kegiatan refleksi pasca kegiatan observasi. Baik. Ya.
Nah, nanti di kelas saya juga akan mencatat kegiatan ibu, apa saja poin-poin pentingnya saya akan saya catat. Terima kasih atas waktu Bu Dian pada hari ini. Terima kasih kembali. Tolong nanti juga dipersiapkan pembelajaran di hari Rabu. Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.